Pukul 00:15 dini hari, seorang perempuan memasuki sebuah apartemen dengan wajah yang ditutupi. Pria yang di dalam memang seperti telah menunggu gadis itu datang. Ketika gadis itu tiba, mereka bertemu, duduk bersama dan berbincang. Suasana perlahan berubah menjadi intim. Gadis tersebut kemudian mengikat tangan dan kaki sang pria. Namun ia tidak melawan. Ia hanya tersenyum, seolah tidak merasa terancam. Tak lama berselang, dua orang pria tiba-tiba masuk ke apartemen. Pemandangan itu membuat korban terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka akan ada orang lain yang datang, selain gadis tersebut. Kedua pria itu langsung memukulinya, lalu pergi begitu saja. Siapakah mereka? Siapa pula gadis itu? Dan bagaimana nasib pria tersebut? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada 6 Oktober 2025, pukul 3:18 pagi, sebuah kebakaran besar terjadi di rumah Ramkesh, seorang pemuda yang tinggal di Delhi. Rumah tersebut berada di kawasan padat penduduk, sehingga warga sekitar panik karena khawatir api menyebar ke rumah lain. Warga segera menghubungi pemilik bangunan bernama Amit. Mendengar kabar tersebut, Amit langsung datang ke lokasi bersama ibunya. Sesampainya di lantai tersebut, Amit melihat seorang polisi dan petugas keamanan sudah berusaha memadamkan api. Pintu rumah terkunci dari dalam, namun terdapat potongan pada jeruji pintu. Polisi memasukkan tangannya melalui celah jeruji dan berhasil membuka pintu. Begitu pintu terbuka, api dan asap tebal langsung menyembur keluar, memaksa semua orang mundur demi keselamatan. Sekitar 20 menit kemudian, pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tak lama setelah itu, ledakan keras terdengar dari dalam, membuat suasana semakin kacau. Demi keamanan, seluruh penghuni sekitar dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan hampir 2 jam untuk mengendalikan api sepenuhnya. Setelah api padam, petugas masuk ke dalam rumah dan mendapati seluruh ruangan hangus terbakar. Pakaian, sofa, tempat tidur, semuanya musnah. Di antara puing-puing itu, ditemukan sesosok jasad manusia yang terbakar parah. Polisi segera melakukan olah TKP dan mengirim jasad tersebut ke rumah sakit. Identitas korban kemudian diketahui sebagai Ramkesh, seorang penyewa yang sedang mempersiapkan ujian pegawai negeri. Awalnya polisi menduga kebakaran disebabkan oleh ledakan pendingin udara karena pintu terkunci dari dalam dan panel ventilasi AC terbuka. Namun penyelidikan lanjutan memunculkan kejanggalan. AC tidak meledak dan tabung gas dapur justru ditemukan tergeletak dekat jasad Ramkesh. Tim forensik menjelaskan bahwa kebakaran akibat konsleting biasanya meninggalkan kerusakan paling parah di titik awal api. Namun dalam kasus ini, kerusakan terberat justru berada di sekitar tubuh korban, mengindikasikan bahwa api sengaja dipicu. Hasil otopsi semakin menguatkan kecurigaan tersebut. Tidak ditemukan partikel asap di paru-paru Ramkesh, yang berarti ia telah meninggal sebelum kebakaran terjadi. Semua bukti forensik mengarah pada satu kesimpulan. Ramkesh dibunuh, lalu apartemennya dibakar untuk menghilangkan jejak. Rekaman CCTV akhirnya membuka tabir kejadian malam itu. Pada pukul 00:15, seorang gadis membawa tas terlihat memasuki rumah Ramkesh. Sekitar 15 menit kemudian, dua pria menyusul masuk ke apartemen yang sama. Lalu sekitar pukul 2 dini hari, satu pria terlihat keluar lebih dulu. Disusul pria lainnya dan gadis tersebut yang pergi bersama. Tak lama setelah mereka meninggalkan gedung, kebakaran pun terjadi. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut, polisi langsung bergerak penuh. Beberapa tim dibentuk. Satu tim teknis ditugaskan melacak ponsel-ponsel baru yang aktif di sekitar gedung pada malam kejadian, beserta pergerakannya. Tim lain ditugaskan untuk memeriksa dan menginterogasi teman-teman serta orang-orang terdekat Ramkesh. Saat polisi menunjukkan rekaman CCTV kepada warga sekitar dan mencocokkannya dengan data lokasi ponsel, identitas perempuan itu akhirnya terungkap.
Namanya Amrita, seorang mahasiswi jurusan ilmu forensik. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, polisi mulai melacak ponselnya. Namun ponsel yang ia gunakan pada malam kejadian sudah tidak aktif sejak saat itu. Meski pencarian dilakukan secara intensif, ponsel tersebut tetap mati. Namun polisi tidak menyerah. Beberapa tim khusus dibentuk hingga akhirnya pada 18 Oktober 2025, Amrita berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa Ramkesh berasal dari Rajasthan dan datang ke Delhi untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian pegawai negeri, sekaligus melamar pekerjaan dan mengikuti berbagai wawancara. Dalam salah satu wawancara itulah ia bertemu Amrita, yang saat itu berusia 21 tahun dan juga datang ke perusahaan yang sama karena ingin bekerja. Pertemuan itu menjadi awal kedekatan mereka. Keduanya saling bertukar nomor telepon dan mulai sering berkomunikasi. Mereka berbincang hampir setiap hari, siang dan malam, hingga akhirnya tumbuh perasaan cinta. Mereka pun menjalin hubungan, dan dalam waktu tertentu, Amrita mulai tinggal bersama Ramkesh di apartemennya. Hubungan mereka terlihat baik-baik saja, penuh percakapan, kehangatan, dan kebahagiaan. Namun sekitar 3 bulan kemudian, Ramkesh mengetahui sebuah fakta tentang masa lalu Amrita. Ia mengetahui bahwa keluarga Amrita telah memutus hubungan dengannya. Pada tahun 2024, Amrita pernah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Sumit, yang ternyata sudah menikah, memiliki anak, dan bekerja di bidang distribusi gas. Saat keluarga Amrita mengetahui hubungan tersebut, mereka berusaha keras menasehatinya. Mereka mengingatkan bahwa Sumit telah berkeluarga dan meminta Amrita menghentikan hubungan itu. Namun Amrita tetap bersikeras. Karena tidak mampu lagi menghadapi tekanan sosial, orang tuanya akhirnya memutuskan hubungan dengannya, bahkan memasang pengumuman di surat kabar bahwa mereka tidak lagi bertanggung jawab atas tindakan putri mereka. Tak lama setelah itu, Sumit justru meninggalkan Amrita. Hubungan Amrita dengan Ramkesh sendiri sempat berjalan normal, hingga pada Agustus 2025 segalanya berubah. Secara tidak sengaja, Amrita kembali bertemu dengan Sumit. Pertemuan itu bukan pertemuan singkat tanpa makna. Kenangan lama kembali muncul, komunikasi kembali terjalin, dan hubungan terlarang mereka pun berlanjut kembali, diam-diam di belakang Ramkesh. Amrita kini tidak lagi ingin bersama Ramkesh. Ia memilih kembali kepada Sumit. Ia pun mengatakan kejujuran tersebut kepada Ramkesh dan meninggalkannya, lalu pindah ke apartemen bersama Sumit. Ramkesh sama sekali tidak menyangka akan ditinggalkan seperti itu. Ia menjadi terobsesi dan tidak mampu menerima kenyataan. Yang ia inginkan hanya satu, Amrita kembali kepadanya. Karena itulah Ramkesh mulai memeras Amrita. Saat masih tinggal bersama, hubungan mereka bukan hanya emosional tetapi juga fisik. Mereka pernah merekam momen-momen intim dan video serta foto itu disimpan oleh Ramkesh. Kini ia mengirimkan rekaman tersebut kepada Amrita dan mengancam akan menyebarkannya jika Amrita tidak kembali. Amrita merasa terkejut dan terpukul. Ia merasa telah menjalin hubungan dengan Ramkesh secara tergesa-gesa dan tidak pernah membayangkan bahwa Ramkesh akan mengancam dan memerasnya. Awalnya ia mencoba berbicara baik-baik, memohon agar semua rekaman itu dihapus. Ia mengatakan bahwa tindakan tersebut salah dan tidak bermoral. Namun Ramkesh menolak. Ia bersikeras, "Kembalilah padaku, atau semua ini akan aku sebarkan." Ia bahkan mengaku telah menyimpan semuanya di sebuah hard drive. Amrita pun semakin tertekan dan ketakutan. Ia sadar bahwa jika semua itu tersebar, hidup dan reputasinya akan hancur sepenuhnya. Ia berulang kali memohon, menjelaskan bahwa ia sudah tidak mencintai Ramkesh dan mencintai Sumit. Namun Ramkesh tetap pada ancamannya. Jika Amrita tidak kembali, semuanya akan dipublikasikan. Akhirnya Amrita mengambil keputusan untuk mengakhiri semuanya. Ia menyusun sebuah rencana.
Amrita berpura-pura kembali menjalin hubungan dengan Ramkesh, bersikap seolah ingin kembali bersamanya. Karena itu, Ramkesh telah menghapus video-video intim dari ponselnya, meski seluruh foto dan video masih tersimpan di sebuah hard drive. Amrita mulai sering datang ke apartemen Ramkesh dan menunjukkan seakan-akan ia benar-benar kembali. Ramkesh sama sekali tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Tujuan Amrita hanya satu, mengambil hard drive yang selama ini digunakan Ramkesh untuk mengancamnya. Ia berpikir setelah hard drive itu didapat dan dihancurkan, ia bisa pergi dari hidup Ramkesh selamanya dan terbebas dari pemerasan. Namun rencana itu tidak berjalan mulus. Setiap kali Amrita datang, Ramkesh menuntut hubungan fisik. Padahal Amrita tidak menginginkannya. Demi mendapatkan hard drive itu, Amrita terpaksa menuruti keinginan Ramkesh, meski bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Tetapi Ramkesh percaya bahwa Amrita benar-benar kembali. Hal ini berlangsung cukup lama. Hubungan fisik terus terjadi, tetapi hard drive itu tidak kunjung ditemukan. Tekanan batin Amrita semakin berat. Ia tidak lagi sanggup memaksakan diri dan kemarahannya memuncak. Saat itulah ia memutuskan satu hal. Ramkesh harus disingkirkan sepenuhnya dari hidupnya. Amrita menceritakan semuanya kepada Sumit. Sumit kemudian melibatkan rekannya Sandip. Ketiganya langsung menyusun rencana untuk menghabisi Ramkesh. Pada malam 6 Oktober 2025, sekitar pukul 00:15, Amrita datang ke rumah Ramkesh. Ramkesh menyambutnya dengan penuh antusias. Setibanya di sana, Amrita kembali berpura-pura bersikap intim. Dalam kondisi itu, ia mengikat tangan dan kaki Ramkesh. Tak lama kemudian, Sumit dan Sandip masuk ke rumah dan mulai memukulinya dengan brutal. Mereka menyumpal mulut Ramkesh dengan kain, lalu menanyakan keberadaan hard drive. Mereka berjanji akan membiarkannya hidup jika ia menyerahkannya. Namun Ramkesh menolak. Karena itu, mereka mencekiknya hingga tewas. Setelah Ramkesh meninggal, ketiganya menggeledah seluruh rumah, memeriksa setiap sudut dan barang. Setelah sekitar 1,5 jam kemudian, mereka akhirnya menemukan hard drive yang disembunyikan dengan sangat rapi. Setelah itu, mereka menyiramkan alkohol ke tubuh Ramkesh. Sumit lalu mengambil tabung gas dari dapur, meletakkannya dekat jasad korban, merusak pengaman, dan membukanya. Sebagai orang yang bekerja di bidang distribusi gas, Sumit tahu betul bagaimana gas bisa memicu kebakaran dan ledakan. Setelah itu, mereka mengemas laptop, hard drive, dan barang-barang lain ke dalam tas. Sebelum pergi, mereka membakar tubuh Ramkesh. Saat keluar, Amrita meraih jeruji pintu dan mengunci pintu dari dalam, agar terlihat seolah-olah pintu terkunci dari dalam rumah. Tak lama setelah mereka pergi, api menyebar dan terjadi ledakan besar. Sebagai mahasiswi forensik, Amrita sengaja merancang kebakaran tersebut agar tubuh Ramkesh terbakar habis, sehingga polisi tidak bisa melakukan otopsi dengan baik. Tujuannya adalah membuat kematian itu tampak seperti kecelakaan akibat ledakan. Pada awalnya, polisi memang mengira kematian tersebut adalah kecelakaan. Namun rekaman CCTV dan laporan awal pemadam kebakaran menimbulkan kecurigaan. Polisi pun memerintahkan otopsi dan pemeriksaan forensik lanjutan. Dari situlah terungkap bahwa ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Ketiga pelaku akhirnya ditangkap. Polisi menyita seluruh barang bukti, termasuk hard drive milik Ramkesh. Namun saat isi hard drive diperiksa, penyelidikan justru mengambil arah yang mengejutkan. Di dalamnya ditemukan video pribadi milik 15 perempuan lain. Polisi pun mempertanyakan siapa sebenarnya Ramkesh. Apakah ia benar-benar hanya seorang calon pegawai negeri seperti yang terlihat? Namun kasus video pribadi ini tidak dilanjutkan lebih jauh karena keterbatasan bukti tambahan. Namun satu hal menjadi jelas, tidak ada satupun pihak yang sepenuhnya tidak bersalah. Amrita bersalah karena merencanakan pembunuhan dan memanfaatkan orang lain. Namun Ramkesh juga bukan korban murni. Hard drive itu menunjukkan bahwa ia telah memeras banyak perempuan demi kepentingannya sendiri. Ketika Amrita meninggalkannya, Ramkesh memilih jalan gelap.
Demi memaksanya kembali, ia mengabaikan martabat dan masa depan Amrita. Pada akhirnya, kasus ini memperlihatkan satu kenyataan pahit. Semua yang terlibat memiliki kesalahan masing-masing, dan kebenaran jauh lebih rumit daripada yang terlihat di awal. Tidak ada pahlawan, tidak ada korban yang benar-benar suci. Yang tersisa hanyalah kehancuran, nyawa yang melayang, dan kenyataan pahit bahwa ketika ego, obsesi, dan kejahatan saling bertemu, semua orang akhirnya kalah. Belum ada informasi publik terbaru tentang sidang atau vonis yang dijatuhkan, sehingga kasus ini tetap dalam tahap penyelidikan dan proses hukum. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.